Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana ketakutan bukan sekadar cerita. Bersiaplah, karena setiap malam, kegelapan akan berbicara. Nyalakan lampu, atau biarkan kegelapan menemanimu. Tidak perlu lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Hasan dan Fadli adalah dua santri senior di sebuah pesantren sederhana di daerah Pekalongan. Hasan dikenal sebagai pribadi pendiam namun cerdas, selalu tekun dalam belajar kitab kuning. Sementara Fadli lebih ceria dan periang, namun tak kalah serius dalam menuntut ilmu. Keduanya bersahabat erat sejak awal mereka nyantri, sering ditugaskan bersama oleh Kiai karena kekompakan dan semangat mereka. Suatu hari, Kiai Mahfudz memanggil keduanya ke dalam rumah Kiai. Di ruang tamu yang berbau dupa kayu gaharu, sang Kiai memberikan tugas penting. Hasan, Fadli, ada kitab kuno karangan Syekh Abdul Malik yang disimpan oleh Ustadz Hashim di Kendal. Kitab itu penting untuk kajian tasawuf bulan depan. Aku ingin kalian menjemputnya langsung besok pagi. Keduanya mengangguk taat, meskipun perjalanan ke Kendal dari Pekalongan bukanlah hal yang sepele. Apalagi musim hujan mulai turun. Tapi sebagai santri menjalankan amanah adalah bentuk pengabdian. Keesokan harinya mereka bersiap sejak subuh, membawa bekal secukupnya, kitab kecil, dan sajadah yang selalu dibawa kemanapun. Mereka memilih menaiki sepeda motor milik pesantren. Perjalanan seharusnya memakan waktu sekitar 2 jam lewat jalan utama Pantura. Tapi Fadli, yang memegang peta, disarankan rute alternatif. Kalau kita lewat Alas Roban, bisa lebih cepat. Cuma 1 jam lebih sedikit. Kata Google Maps juga begitu. Hasan agak ragu. Tapi Alas Roban itu banyak cerita, Fadli pencetakan. Cerita lama, Han. Itu mah cuma buat nakut-takut. Kita baca doa, insya Allah aman. Mereka pun belok ke arah Alas Roban. Jalanan mulai sepi. Hutan pinus di kiri kanan semakin rapat. Matahari perlahan tertutup awan tebal. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Saat perkampungan terakhir sebelum masuk hutan, seorang kakek tua penjual bensin diberitahukan kepada mereka. Kalau mau ke Alas Roban jangan pas tengah hari. Kadang jam 2 siang aja kabut udah turun, kalian berdua mau kemana? Kendal, kek. Mau ambil kitab, jawab Hasan sopan. Kakek itu menatap lama mereka, lalu berkemah. Kalau bisa jangan berhenti di tengah hutan. Jangan ikuti suara yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan jawab kalau dipanggil. Fadli kembali menanyakan saran itu setelah mereka jalan lagi. Tuh orang tua, bikin takut aja. Udah kayak film horor. Hasan hanya diam. Ia merasa bulu kuduknya mulai berdiri meski belum ada yang aneh. Ketika mereka memasuki gerbang Alas Roban, suasana tiba-tiba berubah. Angin berhenti berhembus. Suara burung pun hilang. Motor mereka seperti melaju di lorong yang sunyi. Jalanan menurun tajam dan kanan kiri penuh pohon tua yang menjulang tinggi. Beberapa tampak bengkok seperti menunduk. Langit yang semula terang perlahan berubah kelabu. Tanpa sadar, jam menunjukkan pukul 11 siang. Namun suasana seperti sore hari. Mereka tidak tahu, ini bukan lagi perjalanan biasa. Ini adalah awal dari kisah terjebaknya 2 santri dalam dunia yang tak tampak oleh mata kebanyakan manusia. Motor terus melaju di jalanan menurun yang sepi dan meliuk-liuk, membelah rimbunnya pepohonan yang tampak seperti pagar-pagar gaib. Suara mesin yang biasanya menggaung, kini terasa teredam, seolah udara di sekitar memeluk mereka dalam diam yang sunyi. Sekitar 20 menit memasuki hutan, kabut tipis mulai turun meski matahari masih tinggi. Fadli melirik jam tangannya 11.35. Ia menurunkan kecepatan motor. Han, kok kabut ya? Aneh, harusnya siang masih terang. Hasan menoleh ke sekeliling. Kabutnya tampak tidak alami, seperti datang dari dalam tanah, menggulung perlahan dan naik ke batang-batang pohon. Tak lama terdengar suara gamelan pelan, seperti dari jarak jauh.
Alunan saron dan gong berirama lambat mendayu disertai suara sinden yang lirih dan menusuk. Fadli menghentikan motornya. Keduanya turun, saling berpandangan. "Dengar kan?" tanya Hasan pelan. Fadli mengangguk. "Ya, gamelan." Suara itu datang entah dari mana, mengalun lembut tapi anehnya membuat leher merinding. Suasana tiba-tiba seperti berubah. Pohon-pohon terlihat lebih tinggi. Jalan di depan tampak agak berbelok tajam, padahal seharusnya lurus. Hasan membuka Google Maps. "Sinyal hilang." "Tadi juga kompas di HP-ku muter-muter terus," kata Fadli dengan nada mulai panik. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, namun saat motor kembali berjalan, jalanan yang dilalui terasa asing. Mereka seperti berputar di tempat yang sama. Melewati pohon dengan tanda luka seperti bekas petir berkali-kali. Sekitar 3 kali mereka melihat tumpukan batu yang sama di tepi jalan. "Apa kita muter-muter, Han?" Hasan menelan ludah. "Kita kesasar." Tiba-tiba, dari balik pohon di sisi kiri jalan, muncul bayangan hitam, tinggi, ramping, tak berbentuk jelas. Hanya berdiri menatap mereka, tanpa suara, lalu perlahan berjalan mundur masuk ke balik pohon. Fadli tersentak, menjatuhkan helm yang ia pegang. "Han, tadi kamu lihat?" "Iya." Tanpa banyak bicara, Hasan membimbing Fadli untuk berdoa. Mereka duduk di atas batu besar dan mulai membaca ayat kursi, surat Al-Falaq, dan An-Nas. Namun setiap kali mereka diam sejenak, suara sinden dan gamelan terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Suasana sekitar pun mulai berubah. Kabut semakin tebal, udara terasa pengap. Jam di tangan Fadli berhenti di pukul 11.48 dan tak bergerak lagi. Saat mereka mencoba menyalakan motor untuk kembali, mesin hanya menyala tanpa nyala. Tiba-tiba terdengar suara dari balik semak, suara perempuan memanggil pelan, "Fadli, Fadli." Fadli membeku. Hasan menarik tangannya. "Jangan jawab, jangan nengok," bisiknya. Fadli yang biasanya berani, kali ini pucat. Keringat mengucur di pelipis. Ia menunduk mencoba melawan rasa penasaran yang menggerogoti pikiran. Langit tiba-tiba berubah warna, dari kelabu menjadi oranye gelap. Angin berhembus kencang, daun-daun beterbangan. Mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya tersesat, tapi telah masuk ke wilayah yang tak semua manusia bisa mencapainya. Hasan memegang tasbih kecil yang dikalungkan untuk dibaca. "Fad, aku rasa ini bukan hutan biasa. Kita harus mencari tempat." Mereka berjalan perlahan, meninggalkan motornya yang tak mau menyala. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahan tubuh mereka. Langkah demi langkah mereka menuju lebih dalam ke jantung. Hasan dan Fadli terus berjalan menelusuri jalur tanah yang sepi dan berkelok. Langit di atas mereka tidak lagi wajar. Seperti lukisan yang rusak, oranye tua bercampur abu-abu keunguan tanpa matahari tapi juga tanpa kegelapan total. Udara terasa berat, lembab, dan seolah menyerap suara. Langkah mereka hanya terdengar dalam gema aneh, seolah lantai hutan berubah menjadi lorong tak berdinding. Beberapa kali mereka melihat bayangan samar melintas di perlintasan. Perempuan berambut panjang berdiri membelakangi mereka, seorang anak. Kecil duduk memeluk lutut di atas dahan pohon. Bahkan sesekali seekor kijang melintas, namun tak bersuara, tak meninggalkan jejak, dan menghilang begitu saja seperti kabut. "Kita udah nggak di dunia yang sama, Han," bisik Fadli dengan suara serak. "Aku ngerasa aneh." Waktu berhenti. Hasan menoleh. "Kita jangan bicara terlalu banyak. Baca zikir pelan-pelan. Jangan kasih celah mereka masuk ke hati kita." Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah gapura tua terbuat dari batu besar yang retak, ditumbuhi lumut dan sulur-sulur akar. Tak ada tulisan, hanya 2 arca macan yang mulutnya terbuka, menatap ke arah mereka. Tanpa sadar mereka melewati gapura itu, dan suhu udara berubah drastis. Di baliknya, mereka menemukan tempat yang lapang, seperti alun-alun desa yang tak berpenghuni. Ada balai kayu tua, gubuk kosong, dan sumur tua di tengahnya. Namun tak ada suara burung, tak ada nyamuk, tak ada hembusan angin. Di tengah lapangan itu, duduk sesosok lelaki berkulit hitam. Wajahnya tertutup kain putih. Suaranya tiba-tiba terdengar. Bukan dari mulut, tapi langsung di dalam pikiran mereka.
Dua jiwa bersih masuk ke ranah yang bukan haknya. Apa yang kalian cari? Fadli mundur satu langkah. Hasan memberanikan diri menjawab dalam hati. Kami tersesat. Kami hanya ingin keluar dari tempat ini. Sosok itu berdiri tinggi dan tegap. Ia mengangkat satu tangannya, dan seketika dunia di sekitar mereka berubah. Tanah menjadi pasir putih berubah. Langit tiba-tiba biru. Mereka melihat pesantren mereka dari penginapan, tampak damai. Tapi lalu terdengar suara tangis. Fadli menoleh dan melihat ibunya menangis di depan cerminnya sendiri. Ia melihat dirinya dimandikan, dikafani, dan jenazahnya dibawa ke pemakaman. Fadli, jangan lihat, seru Hasan sambil mengguncang bahunya. Fadli menjerit, terjatuh. Ilusi itu runtuh. Mereka kembali berada di lapangan tadi. Sosok yang memegangnya berbicara lagi, kali ini lebih keras kalian diuji. Jika lemah akan tertelan, jika kuat akan pulang, tapi harus memilih. Tiba-tiba Fadli terpisah. Tanah retak di bawahnya, dan ia terhisap ke dalam kegelapan. Hasan berlari mengejarnya, namun bayangan tinggi besar terhenti. Tangan panjang, mata merah menyala, tak memiliki wajah. Hasan gemetar. Ia duduk, menarik napas dan mulai membaca Al-Fatihah, lalu ayat kursi berulang kali. Hanya dengan itu makhluk-makhluk itu perlahan menghilang. Seperti terbakar oleh cahaya tak terlihat. Dalam kondisi hening, suara lirih terdengar dari sumur tua. Jika ingin menyelamatkannya, bersihkan hatimu dari rasa takut, bersihkan niatmu. Hasan menangis. Ia bersujud di tengah lapangan dan berdoa, Ya Allah, kalau ini ujian darimu, jangan ambil Fadli, ambillah aku. Tapi biarkan dia pulang. Cahaya putih meledak dari tanah tempat ia bersujud. Dunia sekitar seperti terguncang, langit terbelah dua, dan dari pusaran retak di tanah, Fadli muncul kembali, terengah, matanya berkaca-kaca. Hasan membantunya berdiri. Mereka berdua saling berpandangan, tubuh gemetar, dan menyadari bahwa dunia, tempat mereka berada mulai pecah. Retak seperti kaca dan cahaya terang menarik perhatian mereka ke atas. Lalu semuanya gelap. Kesadaran Hasan dan Fadli kembali perlahan. Mereka mendapati diri mereka terbaring di tanah yang lembab, di bawah langit kelabu yang sama. Namun suasananya berbeda. Kini angin kembali berhembus, dan hutan tampak lebih nyata, lebih berat. Namun, kabut hilang belum sepenuhnya. Tubuh mereka lemas seperti habis menjalani perjalanan ratusan kilometer. Kelihatannya, terdengar denting lonceng kecil, bukan gamelan, bukan sinden, tapi denting tunggal, pelan dan bersahaja, seolah menandakan waktu terus bergerak. Kita masih belum keluar? Fadli duduk perlahan, suaranya serak. Hasan mengangguk. Ia merasakan bekas doa di dada masih hangat, seakan cahaya masih berdenyut di dalam hati. Ia menatap ke sekeliling. Pohon-pohon sudah tak seaneh tadi, namun jalan tetap tidak tampak. Kemudian dari celah pohon-pohon besar, muncul sesosok wanita tua yang mengenakan kerudung lusuh putih, memegang tongkat dari akar pohon. Ia tidak menatap langsung ke mereka, tapi matanya seperti menembus jauh ke dalam jiwa mereka. Kalian sudah membuka pintu yang hanya bisa ditutup dengan keikhlasan, katanya pelan. Satu harus berkorban, satu harus kuat membawa beban. Hutan ini tidak akan membiarkan kalian pergi tanpa harga. Hasan berdiri. Saya bersedia, tapi perempuan itu menggeleng. Yang berniat pulang tak bisa menawarkan diri. Saya menunjuk Fadli. Jiwa dia telah disentuh, separuh dirinya sudah tercatat di batas. Fadli berbaring, matanya basah. Ia mengerti maksudnya. Setelah hampir tertarik ke dunia bawah, ia sudah tanda tangan. Hanya ada satu jalan, memutus ikatan sebelum semuanya terlambat. Kalau begitu bagaimana caranya? Tanya Fadli. Perempuan itu menyuruh mereka mengikuti langkahnya. Mereka berjalan pelan, dan sampai di sebuah area kecil di tengah hutan yang dikelilingi lingkaran batu hitam. Di tengahnya terdapat kayu berbentuk seperti mimbar rusak, dan sebuah kendi tanah liat di atasnya. Kalian harus menyebut nama lengkap masing-masing, lalu bermaksud melepaskan semua rasa takut, iri, dan kebingungan. Bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, yang setelah itu satu dari kalian harus meminum air kendi ini. Tapi hanya satu. Fadli menatap Hasan. Kalau aku minum, engkau bisa kembali.
tapi beban pintu yang dibuka akan ditanggung oleh yang tinggal, jawab sang perempuan. Hasan tersenyum. Minum iseng? Enggak, Han. Aku yang membuat kita masuk ke hutan ini. Aku yang pakai rute cepat. Harusnya aku yang... Hasan langsung memegang tangan Fadli menatapnya dalam. Kau harus pulang. Ingat pesantren, Kiai, ibumu. Kau harus terus belajar. Aku akan baik-baik saja. Air mata Fadli menetes. Dengan gemetar, ia membaca doa-doa yang diperintahkan, kemudian meminum seteguk dari kendi. Tiba-tiba, cahaya turun dari langit. Bukan seperti sinar matahari, tapi cahaya lembut dan putih seperti kapas. Tanah bergetar pelan, suara gamelan terakhir kali terdengar. Namun kali ini iramanya tidak menyeramkan, melainkan seperti mengantarkan kepergian. Fadli terjatuh. Dunia di sekelilingnya berputar, lalu menghilang dalam cahaya. Hasan melihatnya menghilang, dan tersenyum pasrah. Perempuan tua itu menatap Hasan. Tak semua orang bisa pulang, tapi yang tinggal bukan berarti hilang. Kadang-kadang yang tertinggal justru menjadi penjaga pintu. Hasan menutup mata, membaca tasbihnya pelan-pelan. Langit kembali kelam. Sahabat Muslim, itu tadi kisah nyata bertajuk Dua Santri Terjebak di Hutan Gaib Alas Roban. Sebuah peringatan batin bahwa tidak semua tempat bisa kita masuki dengan niat sembarangan, dan tidak semua jalan membawa kita kembali. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya niat yang lurus, hati yang bersih, dan bekal doa dalam setiap perjalanan. Karena sejatinya dunia ini bukan hanya milik kita, ada alam lain yang terus mengamati, menguji, bahkan menarik jiwa-jiwa yang goyah. Fadli dan Hasan bukan sekadar doa santri. Mereka adalah gambaran kita semua yang berjalan di tengah dunia, penuh cobaan. Tapi mereka memilih untuk tidak takut. Mereka memilih berpegang pada zikir, pada tauhid, dan menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Dalam hidup, kita juga akan menghadapi hutan-hutan kita sendiri. Kabut ujian, jalan yang membingungkan, dan bisikan yang ingin berlayar. Namun percakapan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikannya jalan keluar. QS At-Talaq. Terima kasih telah menyimak kisah malam ini di Radio Horror Official. Salam Muslim. Jangan lupa untuk senantiasa membaca doa sebelum bepergian dan lindungi diri dengan zikir pagi dan petang. Karena bukan hanya raga kita yang berjalan, tapi ruh kita pun bisa tersesat. Saya, admin dari Radio Horror Official, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.